Oke, masih di termokimia. Kali ini kita akan mempelajari persamaan termokimia. Oke, apa yang penting di persamaan termokimia? Oke, jadi begini, cara menuliskan persamaan termokimia itu, tuliskan persamaan reaksi lengkap dengan koefisien dan fasanya. Kemudian tuliskan delta H di ruas kanan atau pada setelah hasil reaksi. Nah, untuk reaksi eksoterm, delta H-nya bernilai negatif, sebaliknya untuk reaksi endoterm, delta H bernilai positif. Jika persamaan termokimia dikalikan dengan faktor tertentu, maka nilai delta H juga harus dikalikan dengan faktor tertentu. Dan jika persamaan kimia arahnya dibalikan, maka nilai delta H akan berubah tanda. Jadi ini yang penting pada penulisan persamaan termokimia itu. Pertama, tuliskan persamaan reaksi lengkap dengan koefisiennya, kemudian tuliskan delta H di ruas kanan setelah hasil reaksi. Untuk reaksi eksoterm, delta H-nya bertanda negatif, sedangkan endoterm delta H-nya bertanda positif. Nah, jika persamaan termokimia dikalikan dengan faktor tertentu, maka delta H juga harus dikalikan. Kalau misalkan persamaannya dibagi, maka delta H juga dibagi. Kalau ada dua persamaan dijumlahkan, ya delta H-nya juga dijumlahkan. Nah, jika persamaan kimia arahnya dibalik, maka nilai delta H akan berubah tanda. Jadi kalau misalkan asalnya positif, nanti kalau dibalik jadi berubah tanda negatif. Nah, yang penting di dalam delta H adalah yang perlu kalian ingat dan yang penting pada perhitungan delta H nantinya koefisien reaksi pada persamaan termokimia itu sama dengan molnya. Jadi kalau koefisiennya 2 berarti dia 2 mol. Kalau koefisiennya 3 berarti 3 mol. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba latihannya. Nah, ini. Sebanyak 2 mol H2 dan 1 mol O2 bereaksi membentuk air disertai pelepasan kalor sebesar 572 kJ. Tuliskan persamaan termokimianya untuk reaksi pembentukan 1 mol air dan tuliskan juga reaksi untuk kebalikannya. Oke, reaksinya di sini ada sebanyak 2 mol H2, berarti nanti koefisien H2-nya adalah 2. Fasanya gas. Bereaksi dengan 1 mol O2, berarti koefisien O2-nya adalah 1, karena yang perlu tadi kalian ingat, koefisien reaksi itu sama dengan molnya. Bereaksi membentuk air, nanti membentuk H2O. Nah, di sini H-nya kan ada 4 ya adik-adik, sedangkan di sini baru ada 2, berarti ini koefisiennya 2, jadi air yang dibentuk adalah 2 mol. Disertai pelepasan. Nah, kan adik-adik sebelumnya sudah belajar kan ya, kalau ada kalor yang dilepas maka reaksinya adalah reaksi eksoterm, sehingga delta H-nya bernilai negatif. Betul, jadi delta H-nya sama dengan minus 572 kJ. Oke, ini jawabannya bukan. Loh, kenapa ini bukan jawabannya? Karena adik-adik lihat yang ditanya apa. Tuliskan persamaan termokimia untuk pembentukan 1 mol air. Nah, ingat 1 mol. Sedangkan di sini air yang dibentuk adalah 2 mol. Nah, supaya jadi 1, maka 2 ini harus digimanain adik-adik? Iya, ini harus dibagi 2. Oke, sehingga nanti persamaannya bagi 2 jadi H2 plus setengah O2. Nah, boleh ya kalau di termokimia persamaan reaksinya ada setengah-setengahnya, nanti menjadi 2 bagi 2 1 H2O. Nah, karena semuanya dibagi 2, maka delta H-nya juga harus adik-adik bagi 2. Sehingga delta H-nya menjadi minus berapa? 286 kilojoule per mol. Nah, kalau ini boleh pakai per mol karena pembentukan H2O pada 1 molnya. Kemudian katanya tuliskan juga reaksi untuk kebalikannya. Yuk kita balik yuk reaksinya. Jadi nanti reaksi penguraian ya kalau dibalikan. Jadi nanti H2O menjadi rasanya gas. Oke deh, yang ini juga gas. Membentuk air. Nah, air kalau pada suhu kamar kan bentuknya cair ya. Oh, sorry. Oke. H2 plus setengah O2. Nah, karena reaksinya dibalik, maka nanti delta H-nya akan berubah tanda. Jadi positif 286 kJ per mol. Oke?
Selamat berlatih.